Nah, saudara, hari ini saya akan bicara satu tema, saudara, di awal minggu pertama tahun bulan Desember ini saya akan berbicara tentang kebenaran sejati yang memerdekakan. Tahun percepatan ini kan, jadi kita harus benar-benar mengalami kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak saudara buka di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 30 sampai 36 saya akan baca. Judulnya kebenaran yang memerdekakan. Judul daripada perikop ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, mengatakan apa semuanya itu? Perikop sebelumnya. Ya kan dia berbicara tentang dia bukan dari dunia, dia juga berbicara dia adalah terang dunia. Jadi setelah dia menyampaikan hal itu, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, hari ini kita berbicara tentang kebenaran sejati yang memerdekakan di tahun percepatan ini, saudara. Saudara, di dunia ini kalau kita mau jujur, banyak orang sebenarnya mencari yang namanya kebenaran dan kemerdekaan untuk hidupnya. Setuju enggak? Siapapun dia, di dunia ini orang selalu mencari kebenaran dan kemerdekaan untuk hidupnya. Tapi perhatikan, semakin mereka mencari, mereka berusaha, mereka tidak akan pernah mendapat kebenaran, apalagi kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran itu tidak diukur karena kita terjajah, bukan. Kebenaran yang dimaksud sini ada kebenaran secara manusia rohnya, manusia batinnya. Banyak orang sudah merdeka, mungkin tidak dijajah oleh satu manusia pun, tapi sebenarnya mereka sedang apa? Sedang terjajah, sedang terbelenggu secara rohani hidup mereka. Karena kebenaran yang sejati dan kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang sesungguhnya. Ini semua dicari manusia. Pertanyaannya, kenapa kebenaran sejati dan kemerdekaan itu hanya ada di dalam Dia, di dalam Yesus? Kenapa? Kebenaran yang sejati itu dan kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama saya pelajari Alkitab, karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tidak ada kebenaran di bawah kolong langit ini, satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Perhatikan ayat 30 sampai 32, langsung kita lihat ayat ke-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, artinya waktu orang benar-benar hidup di dalam firman-Nya, artinya hidup di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman yang ada Allah itu menjadi manusia, itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, dia bilang kalau kamu benar-benar tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Langsung loncat ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi alasan pertama kenapa kebenaran sejati dan kemerdekaan itu hanya ada dalam Yesus. Pertama, karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri.
Amin. Saya mau tanya saudara, di dunia ini ada kebenaran enggak? Hah? Di dunia itu ada kebenaran, tapi kebenaran pertama bersifat relatif, kedua kebenaran bersifat subjektif. Artinya apa? Relatif dan subjektif. Setiap kita punya standar kebenaran. Kenapa suami istri sering ribut? Berantem. Masing-masing pernah nggak bilang, ya gue salah, sorry. Jarang banget, sudah kepepet baru ngaku. Iya kan? Rasa diri paling benar, kamu yang salah, akhirnya tunjuk-tunjukkan ribut. Saudara lihat, di dunia ini tidak ada kebenaran. Saudara lihat, aborsi di Indonesia dianggap nggak boleh. Di luar negeri boleh. Kawin yang sama-sama berkumis kawin boleh. Ya kan? Ya kan, di luar negeri kan disahkan. Nah, saudara bayangkan lah itu. Yang nikah si Jono sama si Joni. Nah, bayangkan. Yang berkati, paling enggak kan harus begini juga, biar berewokan ya kan. Saudara lihat, dianggap benar. Ya kan? Jadi artinya apa? Kebenaran tuh di dunia tuh ada, tapi sifat relatif dan bersifat subjektif. Setiap kita punya standar. Tapi waktu kita bicara kebenaran yang sejati, tidak ada nama lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Amin. Nggak ada, maka Yesus bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku adalah apa? Kehidupan. Jadi waktu kita mengenal Dia dan hidup di dalam Dia, nah hidup dalam Dia berarti kita hidup dalam firman, maka kita sedang ada di jalan itu, yaitu sedang ada dalam jalan itu, dalam kebenaran itu, dan ada dalam kehidupan itu. Ini yang namanya kemerdekaan yang sejati. Jadi waktu kita ada dalam firman yang adalah Yesus itu, maka kita sedang berada di jalan dan di kebenaran di dalam kehidupan yang sejati. Ini yang namanya apa? Kebenaran. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, perjamuan kudus ini buat apa sih? Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, ada 3 hukum saya pernah jelaskan. Ada namanya hukum moral. Ada namanya hukum seremonial, itu yang disebut dengan peribadatan. Kemarin di Islamologi ada dibahas kan. Ada hukum moral, ada hukum seremonial, itu hukum peribadatan. Ribut banget saudara. Dan terakhir ada namanya hukum sosial. Tapi tidak berlaku sekarang, karena waktu itu hukum sosial itu diatur juga oleh kepercayaan pada zaman itulah. Nah sekarang udah nggak ada, tapi hukum seremonial masih ada nggak? Ya itu dilakukan agama-agama. Hukum moral masih ada nggak? Itulah dilakukan oleh agama-agama. Nah tapi Yesus memerdekakan kita. Sehingga waktu kita lakukan itu bukan seperti hukum-hukum yang mati. Alkitab katakan hukum perjanjian lama itu, hukum Taurat itu mematikan. Bayangkan enggak bisa bergerak kita. Doa aja harus berapa kali sehari. Sementara Yesus memerdekakan doa kapan saja dan di mana saja. Amin. Nah saudara perhatikan, jadi perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kembali tentang apa? Bahwa di dalam Yesus itu adalah kebenaran. Jadi ini bukan seremonial keagamaan. Tapi ini kita memperingati, sedang kita mengingatkan kembali bahwa kebenaran satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah sehingga waktu kita menikmati perjamuan kudus kita ingat Tuhan terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan hidupku. Dan kalau anak memerdekakan kata Yesus ayat 36, kamu sungguh-sungguh merdeka. Amin. Nah jadi saudara lihat sini ini yang pertama ya. Kenapa kebenaran sejati dan kebenaran kemerdekaan itu hanya ada di dalam Dia, dalam Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka buat saya orang bodoh lah kalau hanya karena sesuatu hal dia bisa pindah kepercayaan yang lain. Kebodohan lah. Buat apa cari jalannya jelas, kebenarannya jelas. Ya kan? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus. Makanya saya selalu bilang apa? Manusia dunia mati, hidup 1 kali, mati 2 kali. Kita mati 1 kali, hidup 2 kali, bahkan selama-lamanya. Amin. Karena apa?
jalan kebenaran dan hidup. Tidak orang sampai kepada Bapa masuk surga kalau tidak melalui aku. Mungkin kesannya sombong banget ya. Masanya orang Kristen yang masuk surga, ini Alkitab bilang saudara. Kenapa? Ya karena kita dapat kepastian di dalamnya. Jadi saudara, inilah kita lihat di tahun percepatan ini. Jadi waktu kita pun melakukan perjamuan kudus, ini bukan seremonial. Banyak orang pikir ini hanya seremonial. Bukan, kita mengingat, kata Rasul Paulus kan, perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat bahwa kebenaran itu kita terima sehingga kita mengalami kemerdekaan hanya di dalam Yesus. Mengingat selalu. Maka saya bilang perjamuan kudus setiap hari boleh kok. Siapa bilang gak boleh. Cuma kan masalah keterbatasan supaya gak terlalu repot. Khususnya gereja Betel Indonesia cuma 1 kali 1 bulan. Ada juga yang 2 kali. Amin. Jadi ada gunanya gak kalau kita hanya seremonial? Gak ada gunanya saudara. Habis ini yang ngaco tetap ngaco terus. Ya kan? Tapi kalau kita terima dengan kebenaran yang memerdekakan itu, kita tahu perjamuan kudus ini mengingatkan kita. Sehingga waktu toh kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya bahas kan yang lalu kan, bulan lalu tentang perjamuan kudus. Orang yang sembarangan itu bukan jadi berkat, jadi kutuk dalam hidupannya. Ya kan? Jadi ini yang pertama, karena Yesus adalah kebenaran itu. Yang kedua, kenapa kebenaran sejati dan memerdekakan itu hanya ada di dalam Yesus satu-satunya? Yang kedua, karena Yesus Kristus adalah terang yang ajaib itu. Kita memperingati Natal, kita sedang memperingati terang yang ajaib itu yang datang ke dunia ini. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-12. Dari Yohanes pasal 8 itu, di situ dikatakan apa? Ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah apa? Terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi yang kedua saudara, kenapa kebenaran yang sejati dan kemerdekaan hanya dalam Yesus? Karena Yesus itulah adalah terang yang ajaib itu. Coba lihat di ayat pasal 9-nya, kita lihat di ayat ke-5. Selama aku di dalam dunia, apa dia bilang? Aku adalah terang dunia. Nah, buka lagi di pasal yang pertama. Supaya saudara mengerti betul saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-4 sampai dan ke-5. Saya akan bacakan di situ. Dalam dia ada hidup. Dan hidup adalah apa? Terang manusia. Ayat ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Yesus itu adalah terang dunia. Dia datang ke dunia karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dunia digambarkan dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, Yesus datang itu menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah hidup dalam kegelapan. Untuk ngapain? Untuk membawa kita kembali kepada terang itu di dalam dirinya sendiri. Amin. Inilah Natal yang kita peringati loh. Jadi saudara lihat, kenapa kok Yesus itu adalah kemerdekaan yang sejati dan kemerdekaan kebenaran itu sendiri? Karena apa? Yesus Kristus adalah apa? Terang yang sesungguhnya itu ya kan. Manusia sejak jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat semuanya menjadi berdosa. Jadi artinya semua dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Nah, Yesus datang membawa kita kembali kepada terang. Amin. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus pasal 2 itu kan, ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Inilah yang disebut dengan eklesia. Keluar, eklesia daripada kelio atau klesis itu artinya dipanggil. Jadi gereja Tuhan orang yang dipanggil dari mana? Gelap kepada yang terang. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan engkau adalah imamat rajani. Kita dijadikan imam-imam Tuhan. Apa peranan imam? Salah satu peranan imam menjadi perantara antara manusia dengan Allah.
Yesus disebut imam enggak? Imam besar. Saudara saya kita imam-imam kecilnya. Artinya apa? Hidup kita menjadi pengantara untuk orang kenal Tuhan, kenal Yesus melalui kehidupan kita. Ini gereja yang sesungguhnya. Nah, dia datang dan dia adalah terang itu sendiri. Dia datang untuk memerdekakan kita supaya yang pertama sehingga kita benar-benar mengerti kebenaran dan akhir kebenaran memerdekakan. Yang kedua apa? Supaya kita yang hidup dalam dia pun kita menjadi apa? Terang karena dia adalah terang itu sendiri. Alkitab tadi katakan dia adalah terang dunia. Jadi kita semua anak-anak terang enggak? Ada yang bilang ya tergantung. Terang itu sekecil apapun pasti punya dampak. Matikanlah semua lampu ini. Gelap banget. Ambil lilin sekecil apapun nyala, pasti punya dampak. Setuju enggak? Nah dampaknya tinggal tergantung semakin besar areal penerangan yang terjadi semakin luas. Tapi sekecil apapun pasti punya dampak. Nah Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini menjadi lilin-lilin yang siap berdampak menyala menjadi terang. Amin. Kenapa? Karena dia yang ada terang itu ada dalam diri kita, otomatis hidup kita harus menjadi terang itu. Makanya pemazmur bilang apa? Firman-Mu itu adalah apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa? Karena pemazmur menyadari betul bahwa orang yang hidup dalam Tuhan otomatis terang itu bercahaya. Karena Yesus Tuhan itu, Allah itu adalah apa? Pelita dalam kehidupan. Sehingga waktu kita mengerti firman, hidup dalam firman, otomatis kita akan menjadi apa? Menjadi terang. Kemanapun kita pergi, terang itu akan bercahaya melalui apa? Kehidupan kita. Amin. Ayo saudara, hari ini saudara, kenapa kebenaran yang sejati dan memerdekakan hanya dalam Yesus? Pertama karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yang kedua dia adalah terang itu sendiri. Dia adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itulah firman yang adalah Yesus itu. Karena Yesus itu adalah apa? Firman itu sendiri. Amin. Yohanes 1 tadi saya sudah jelaskan. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita berbicara perjamuan kudus pun kita diingatkan Tuhan tentang terang yang bercahaya. Makanya Alkitab bilang perjamuan kudus kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi waktu kita minum anggur, betul anggur yang kita lihat. Kita makan roti ini, betul roti atau hosti. Tapi di dalam iman kita, kita tahu kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang adalah terang itu. Jadi hidup kita menjadi terang lagi. Amin. Makanya saya berkata kita datang ke gereja ini bukan kelengkapan agama loh. Kita beda dengan agama-agama yang lain. Melakukan satu ritual-ritual keagamaan karena memang harus begitu. Lama-lama stres darah pikir kalau seperti itu. Kita datang ke gereja karena apa? Kehausan kerinduan kita. Supaya hidup kita selalu kayak aki itu dicas terus. Amin. Gereja setuju enggak? Saudara gereja itu kayak satu untuk mencas hidup kita secara rohani. Makanya Paulus bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Seperti biasa dilakukan oleh beberapa orang. Berarti ada enggak yang menganggap ibadah persekutuan ini hanya satu pelengkap? Ada sampai Paulus bilang kepada apa? Kepada Timotius waktu itu kan. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa? Perkumpulan, persekutuan seperti biasa dilakukan oleh orang. Bahkan dia bilang apa? Ibadah apa? Dia bilang latihan bandani apa? Terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Jadi ibadah yang kita lakukan mungkin sebagian orang menganggap ini hal biasa, hal sepele, hanya seremonial. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh kita akan mengalami berkat Tuhan. Ya jangan kalau bilang berkat langsung pikir pulang dapat duit semua, enggak juga saudara. Minimal saudara tahu berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, amin. Meskipun kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan sakit, tapi sakit tidak membuat stres, sakit membuat kita semakin bergantung pada Tuhan. Dan akhirnya kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin.
Nah saudara, paling minim itu saudara ya, berkat Tuhan ya. Nah yang ketiga, ini yang lebih mantap lagi. Kenapa Yesus itu benar-benar kebenaran sejati dan kemerdekaan itu hanya ada dalam Yesus? Kenapa? Yang ketiga, saya pelajari Alkitab, karena Yesus Kristus itu berasal dari sorga. Bahkan dia yang punya sorga ataupun sorga. Jadi yang dari sorga datang ke bumi, menjadi terang tadi. Maka setelah dia menyelesaikan semuanya, dia kembali lagi ke tempat asalnya. Tugas sudah selesai, sekarang tugas itu dipercayakan bagi saudara dan saya. Ya, nah saudara lihat di ayat 21 sampai 24. Yohanes 8 tadi, perhatikan situ. Ayat 21 sampai dengan ayat 24, saya akan baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus bilang, kamu dari dunia, aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini. Ini menunjukkan secara jelas Yesus Kristus itu berasal dari surga dan Yesus itu pemilik surga. Amin. Luar biasa kan? Saudara lihat, dia yang punya surga, dia dari atas yang turun ke bumi ini. Makanya ada orang bilang, semua agama sama. Mana ada agama yang sama? Orang boleh bilang betul dari kata agamanya benar. Tidak agama kacau. Orang berupaya dalam beragama untuk supaya tidak kacau. Jadi betul kalau orang bilang semua agama sama, betul dalam konteks mengajarkan yang baik. Tapi kalau kita sudah bicara kepastian surga, saudara lihat, tidak ada jaminan. Satu-satunya hanya ada di dalam Yesus, ya kan? Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 saudara lihat, setelah dia bilang apa? Jangan tinggalkan Yerusalem, datang Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Ayat 9 dia berkata, lalu dia pergi naik ke surga. Coba buka aja ayatnya biar saudara jelas. Kisah Rasul pasal yang pertama, saya baca ya biar saudara jelas. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ. Siapa mereka itu? Murid-murid dan seluruh orang yang percaya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkatlah, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandang mereka. Dia terangkat, artinya naik ke surga. Terus ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, perhatikan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lihat, dia naik ke surga. Dan malaikat bilang apa? Dia akan datang kembali dari surga ke bumi ini. Pertanyaannya ngapain? Dia datang ngapain? Dia naik ke surga, kenapa? Dia yang punya surga. Dia datang ke dunia menyelesaikan tugas. Tugas sudah selesai ya pulang dong. Kalau nggak pulang, aduh. Emang ya kan? Harus pulang ya kan? Nah sekarang setelah dia pulang, dia bilang dia akan datang kembali.
seperti dia naik tadi. Pertanyaannya, ngapain? Hah? Buka Yohanes pasal yang pertama. Bukan, 14 maksudnya. Lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan saudara. Kalau saudara baca ini tuh bangga banget loh. Gak ada nabi yang berani berkata gitu. Tunjukkan nabi mana. Tapi perhatikan ini, waduh saya waktu baca ini, mantap banget loh. Kayaknya ada satu kebangunan rohani, janji Tuhan itu loh. Perhatikan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga apa? Kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Terus ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa kan? Dia naik, menyelesaikan. Ini saya beri satu imajinasi gambar. Jadi dia beresin rumah itu, pasang karpet, ya kan? Kamar dia siapin, pasang AC, wifi, semua lengkap, sofa semua, mesin cuci. Ini kita gambaran, hayalan-hayalan supaya saudara bayangkan fasilitas yang kita siapin gitu loh. Meskipun mungkin enggak ada lagi gitu kan, kita bukan enggak pakai lagi tubuh jasmani ini kan. Dia sudah siapkan, udah beres kan tadi dia bilang aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang. Ngapain? Menjemput kita semua. Dia datang bawa kita, dia bilang supaya di mana nanti aku berada, kamu pun ada bersama-sama dengan aku. Amin. Nah jadi saudara lihat ada satu jaminan, Yesus menyatakan dia dari surga karena dia punya surga. Makanya dia naik ke surga setelah menyelesaikan tugas, mati di kayu salib, sudah selesai dia harus kembali ke rumahnya. Ngapain? Menyediakan tempat itu bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua pada pagi siang ini. Amin. Supaya nanti dia datang menjemput kita, kembali membawa kita masuk ke tempat yang dia sudah sediakan itu. Mantap enggak? Jadi melalui perjamuan kudus ini, saudara, iman kita tuh diteguhkan kembali. Ternyata Yerusalem baru, ya dunia baru, bumi baru, Yerusalem baru itu dia pergi menyediakan buat kita. Jadi sekarang kita sedang dalam perjalanan enggak? Perjalanan ke situ. Yang lain enggak tahu, jalan aja. Makanya kita kan diajar tenang, teduh, karena punya kepastian. Pemerintah di mana yang ada, kita tinggal, kita berdoa karena itu berasal dari Allah. Kita anak Allah, berarti kita membantu mendoakan. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kan Alkitab bilang kan dalam Roma 13, tidak ada satu pemerintahan bukan berasal dari Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, kita membantu enggak? Iya. Mau pemerintahan bagaimana, tugas kita hanya berdoa. Maka saya percaya salah satu doa kita nih, hari ini, bangsa kita mulai mengalami kedamaian Tuhan. Setiap hari, siang malam saya berdoa, saya selalu bawa bangsa ini. Bahkan saya angkat tangan, saya memberkati bangsa ini. Karena sudah terlalu banyak kutukan-kutukan orang-orang yang gak senang. Tugas kita bukan mengutuk, memberkati. Saudara lihat, nah saya percaya peran doa saudara, peran doa saya, kita semua anak-anak Tuhan. Karena Yakobus bilang kan, doa orang benar, besar kuasanya. Jadi saudara jangan putus asa, jangan kecewa, berdoalah termasuk untuk COVID ini. Amin. Tapi taat juga ya kan. Siapa yang akan menjadi contoh kalau bukan gereja Tuhan? Yang adalah terang dunia itu. Kalau terang sudah jadi gelap juga ya sama saja saudara ya. Jadi kita berdoa terus bagi bangsa ini sambil berjalan menanti dia. Makanya Alkitab bilang Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam, itu bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Kecuali saudara mau di situ. Itu bukan untuk kita, itu buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi kita, kita sedang nantikan karena dialah kekasih kita, mempelai pria yang siap datang menjemput tadi kan, membawa supaya kita di mana dia ada kita berada. Kita gereja Tuhan itu digambarkan mempelai wanita dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Jadi waktu dia datang nanti
ngapain? Jemput. Jadi stres nggak? Enggak. Yang stres yang di luar itu dibilang seperti pencuri, kaget ya kan? Hidup kita sudah dijamin kok. Amin. Hidup sudah terjamin. Hari lepas hari kita makan meskipun cuma mungkin makan nasi dengan garam. Enggak apa-apa, perlu perut kenyang. Karena Amsal bilang kan, ini cuma 10-15 cm taruh pisau sini. Enak atau enggak? Di mana? Nah, maksud saya sederhana gitu loh sebenarnya. Yang bikin susah kan kita sendiri. Amin. Nah, maksud saya biar kita tetap hidup dalam Tuhan yang memerdekakan kita. Kita tidak terikat dengan semua, semakin tidak terikat justru berkat itu semakin berkelimpahan. Amin. Karena sudah menjadi tingkat percaya naik, dipercaya sampai ke percayaan. Ini luar biasa. Nah, saya mau tanya, Daud contoh, diberkati dahsyat enggak? Jabatan tinggi, raja itu saudara. Dia terikat enggak? Hah? Terikat enggak? Mau tahu buktinya? Waktu dia jatuh dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan, dalam tangisannya pernah saudara baca Alkitab, dia tidak bilang Tuhan jangan angkat jabatan ini dariku, jangan ambil harta kekayaanku, tapi jangan kiranya rohmu undur dari aku. Kalau undur, ngences. Saudara tahu seperti Saul, dia kan lihat Saul seperti itu kan, setan yang masuk karena roh Allah undur. Jadi sangat berharga Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di atas segalanya. Sumber ada kan? Contoh murid-murid Yesus, Petrus seperti itu enggak? Hah? Petrus seperti itu tidak? Ya. Sudah tangkap ikan enggak dapat. Semalam-malamnya begitu Tuhan habis ngajar, sampaikan firman, Tuhan bilang bertolak. Dan mereka tolak perahu, tebarkan jala, dapat enggak? Banyak enggak? Jala sampai robek. Begitu mereka udah hela sampai ke pantai, Yesus bilang ikut gue ya, ya udah dia tinggalin. Kenapa? Dia pikir daripada ngurusin ini, mendingan sumbernya sekali gue ikutin. Amin. Nah jadi maksud saya saudara, inilah kemerdekaan sebenarnya. Jadi hidup kita ikut Tuhan gak lagi dengan yang lain, percaya saudara. Kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Ya saya selalu bilang berkat itu relatif, setuju? Tapi pasti Tuhan cukupkan. Kebutuhan minimal, kebutuhan makan minum. Amin. Nah ini saudara harus lakukan. Selain memang ada bagian-bagian kita harus bekerja, jangan malas kan. Amsal bilang belajar dari semut ya kan. Itu bagian kita, tapi sumber berkat, Amsal juga berkata, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadi kaya, jerih lelah tidak menambahinya. Amin. Nah jadi supaya tidak terikat, yang penting kita tahu, kita punya surga yang pasti. Amin. Nah sekarang mungkin pertanyaan sebagian terakhir, kalau gitu bagaimana agar dapat mengalami kebenaran yang sejati? Ini kan menjadi pertanyaan kita. Saudara lihat ayat 31-nya, kita kembali lagi, kita lihat di ayat 31 bagian B-nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, apa artinya tetap di dalam firman? Arti tetap di dalam firman artinya hidup melakukan firman. Jadi orang yang disebut tetap dalam firman itu adalah orang yang melakukan firman. Dia tetap di dalam firman. Jadi kalau kita cuma mendengar tapi tidak menjadi pelaku, kita bukan di dalam firman. Kita hanya menjadi pendengar firman. Firman yang tertulis ini logos. Amin. Tapi firman yang kita praktekkan itu menjadi aletheia, menjadi hidup dalam kehidupan kita. Jadi rema, jadi aletheia. Jadi saudara lihat, jadi di sini bagaimana agar dapat mengalami kebenaran yang sejati dan kemerdekaan itu tetap tinggal dalam firman, artinya menjadi pelaku firman. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, baca aja di rumah. Yesus bilang seperti orang sedang membangun rumah. Kelihatannya sama, ada dua bangunan kelihatan sama tapi ternyata ada berbeda. Kapan ketahuan perbedaan itu? Waktu datang badai, datang tofan, datang angin. Ya kan? Yang satu berdiri kokoh, yang satu rubuh. Kenapa? Yang berdiri kokoh karena fondasinya tuh firman Allah. Dia dengar firman,
Lalu dia menghidupi firman dalam kehidupannya seperti bangunan yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Datang badai tetap berdiri. Tapi yang cuma dengar, tidak menjadi pelaku firman atau tinggal dalam firman, tunggu waktu, begitu ada masalah, rubuh. Stres, depresi, putus asa, kecewa, goodbye Tuhan. Benar gak? Ini realita loh. Tapi kita yang tetap hidup dalam firman, kalau tantangan datang aku tahu, dia menguji aku. Ayub bilang, dia menguji aku akan terbit seperti emas yang murni. Terakhirnya terbukti enggak Ayub? 2 kali lipat berkat Tuhan berikan. Dan saudara lihat, jadi kita tetap hidup di dalam firman. Dan inilah orang yang hidup dalam firman ini, tadi Yesus bilang dia adalah murid dan dia adalah anak. Coba perhatikan ya, ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Baru perhatikan ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ada 2 standar di sini, dia sebagai murid dan dia sebagai anak. Murid berbicara tentang apa? Belajar dan mengajar. Belajar dan mau diajar. Jadi kita kan belajar, setiap hari kita sekarang belajar enggak nih? Ya. Tapi berbicara tentang anak, itu jaminan pemeliharaan. Ingat, saya pernah bagikan ada 6 konsep standar hidup orang percaya. Hamba, peran sebagai hamba, peran sebagai murid, berperan sebagai sahabat, berperan sebagai anak, berperan sebagai apa lagi? Prajurit, dan terakhir berperan sebagai mempelai. 6 kan yang kita sudah jalankan. Nah di sini Yesus bilang engkau adalah murid dan engkau adalah anak. Amin. Jadi kita belajar firman karena kita murid dan kita ada jaminan karena kita anak. Kalau Tuhan sudah jamin semuanya oke. Amin. Ya saya kira ini aja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar kita benar-benar mengalami kebenaran yang sejati yang memerdekakan itu. Bagaimana caranya? Kenapa kita harus Yesus disebut kebenaran sejati dan memerdekakan itu? Pertama karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Yang kedua dia adalah terang sejati itu sendiri yang ajaib itu. Dan yang ketiga Yesus itu berasal dari surga. Dia yang pemilik surga, dia yang punya surga. Amin. Dan waktu kita tetap tinggal dalam firman, janji itu tergenapi. Haleluya, Tuhan berkati.